Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada, belajar dimanapun dan kapanpun. Ketemu lagi dengan saya, ketemu lagi dengan Ratna Suryani, dan kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hari ini. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan materi dan kita akan belajar bersama-sama tentang demokrasi Indonesia. Oke, seperti apa? Materinya akan saya bagikan terlebih dahulu supaya nanti para mahasiswa semuanya bisa ikut membaca, gitu ya. Baik, ini bahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini dia tentang demokrasi Indonesia. Mengawali pembicaraan kita tentang demokrasi Indonesia, masih ingat dengan trias politika kah? Sudah mengingat kembali atau sudah lupakah? Ya, trias politika ini saya tuliskan. Trias politika adalah pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia supaya pada politik negara itu terdapat pembedaan untuk uh, pemisahan kekuasaan gitu ya. Di Indonesia kita kenal ada tiga kekuasaan politik negara. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah yudikatif, dan yang ketiga adalah legislatif. Dari ketiga itu bergabung menjadi satu pilar demokrasi. Oke, kalau ingin mencari tahu tentang trias politika, itu apa dan bagaimana, silakan googling, searching sebanyak mungkin, baca literatur sebanyak mungkin, supaya nanti masuk ke materi ini tidak roaming gitu ya. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini ada intermezzo saja. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai pengertian demokrasi dan peta perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi, nanti kita akan bahas nih mengenai pengertian menurut Undang-Undang Dasar 1945, dari demokrasi Pancasila, kemudian dari aspek demokrasi Pancasila, dan prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi itu apa sih? Secara etimologis, pengertian demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Ya, ada dua kata. Yang pertama adalah demos, yang artinya adalah rakyat, dan yang kedua adalah kratos atau kratein, yang artinya kekuasaan. Konsep dasar demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Jadi yang berkuasa itu rakyatnya ya. Oke. Arti demokrasi secara singkat adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehidupan dan kemauan rakyatnya, bukan kemauan penguasanya, tapi penguasa ini adalah pelaksana dari rakyatnya. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Baik, ini kalau tadi pengertian demokrasi berdasarkan epistemologinya. Nah, yang di sini pengertian demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dari Seminar Angkatan Darat kedua, yakni bulan Agustus tahun 1966, di bidang politik dan konstitusional, demokrasi Indonesia seperti dalam UUD 1945 berarti menegakkan kembali asas-asas negara hukum
di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara. Hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara konstitusional. Oke. Kemudian di Munas ketiga Persahi, The Rule of Law pada Desember 1966 ini membicarakan tentang asas negara hukum Pancasila yang mengandung prinsip. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan. Kemudian, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan yang lain. Dan yang ketiga, jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Ya, dari sini kita sudah tahu jelas ya bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Maka jika ada persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, boleh ditempuh dengan jalur hukum, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada saat Simposium Hak Asasi Manusia bulan Juni tahun 1967 yang membicarakan tentang keseimbangan persoalan HAM dalam kepartaian, ini disebutkan yang pertama adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan, adanya kebebasan yang sebesar-besarnya oleh rakyat maksudnya ya. Kemudian perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy atau pengembangan ekonomi secara cepat. Oke, ini di tahun 1967 dari seminar Angkatan Darat kedua sampai Simposium Hak Asasi Manusia ini memperlihatkan sekali bahwa uh, demokrasi itu memang sejak dulu kala negara kita menganut kemudian mendahulukan kepentingan rakyat karena demokrasi sejatinya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu ya. Beberapa ahli, ini demokrasi Pancasila juga, demokrasi Pancasila oleh beberapa ahli diberikan pengertian-pengertian. Yang pertama oleh Profesor Darji Darmodihardjo. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, menurut Profesor Dr. Andes Noto Nagoro SH, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dia, jadi pengertian demokrasi itu dari berbagai sisi. Para ahli pun juga memberikan pengertian yang cukup beragam. Baik, kita masuk dalam aspek demokrasi Pancasila. Ada 6 aspek dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah material.
yang kedua formal, yang ketiga normatif, yang keempat optatif, yang kelima organisasi, dan yang keenam kejiwaan. Demokrasi Indonesia ini memang dijiwai sepenuhnya oleh demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, di sini saya mencoba membahas berfokus pada demokrasi Pancasila yang menjadi acuan demokrasi di Indonesia. Di aspek yang pertama adalah aspek material. Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila yang lain, sehingga tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial. Itu ya, dari sisi materialnya harus dijiwai dengan sila yang lain. Aspek yang kedua adalah aspek formal. Di dalam aspek formal ini mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan pemerintahan serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga adalah aspek normatif, yakni mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. Jadi sesuai dengan normanya gitu ya. Aspek yang keempat adalah aspek optatif, mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai. Kemudian yang kelima, aspek organisasi, mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila, di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, aspek kejiwaan, menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintah secara kejiwaan gitu, diambil semangatnya yang menggelora. Ya, ini dia 6 aspek yang ada dalam demokrasi Pancasila. Kita lanjutkan pada prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila yang pertama adalah persamaan bagi seluruh rakyat. Persamaan bagi seluruh rakyat ini berarti demokrasi Pancasila ini diterapkan secara adil, tidak mengenal suku, ras, agama, gitu ya. Semuanya sama, punya hak untuk memilih misalnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap manusia di Indonesia punya hak dan kewajiban yang seimbang. Itu adalah sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral, Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Jadi jangan lupa jika kalian memiliki kebebasan, merasa punya kebebasan, bertanggung jawablah atas kebebasan itu, ya, bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa, pada diri sendiri, dan juga pada orang lain. Yang keempat, prinsip demokrasi Pancasila adalah mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Jadi jika ada persoalan apapun, silakan bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan baik. Ya, jika memang sudah tidak bisa dimusyawarahkan dengan baik, maka bisa digunakan jalur hukum, dibantu dengan hukum, begitu. Selanjutnya, prinsip demokrasi Pancasila adalah mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang terakhir, prinsip demokrasi Pancasila adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tidak dipungkiri ya, manusia itu punya cita-cita dan punya tujuan hidup untuk bisa menjadi lebih baik
daripada hari yang kemarin, gitu ya. Termasuk juga untuk para mahasiswa. Untuk bisa menjadi mahasiswa yang tangguh, hebat, cerdas, cekatan, dan lain sebagainya, maka para mahasiswa harus punya tujuan hidup, harus punya cita-cita, supaya ketika nanti selesai menimba ilmu, sudah tahu saya akan apa, saya akan menjadi apa, dan saya akan bagaimana. Oke, itu dia. Kita lanjutkan ya. Di antara bentuk-bentuk demokrasi yang ada itu sampai sekarang ini saya tuliskan di sini ada bentuk demokrasi yang disebut dengan perwakilan liberal, ada juga bentuk demokrasi satu partai. Demokrasi perwakilan liberal itu memiliki prinsip kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Rakyatnya harus diberi jaminan atas kebebasan individu, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial keagamaan. Namun konsekuensinya, berkembangnya persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi, sehingga mengakibatkan individu yang tidak mampu menghadapi persaingan tersebut akan tenggelam. Ya, di demokrasi perwakilan liberal ini kelihatan sekali yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi, memang terjadi demokrasi, namun karena persaingannya bebas, setiap individu dibebaskan, gitu ya, sehingga uh, masing-masing individu ingin sekali mencapai tujuannya dengan sesegera mungkin. Jadi kadang tidak peduli dengan sikut kanan, sikut kiri begitu. Yang penting sukses. Akibatnya, kekuasaan kapitalis menguasai kehidupan negara, bahkan berbagai kebijakan dalam negara. Ini dia akibatnya. Beranjak ke demokrasi satu partai, demokrasi satu partai umumnya dilaksanakan di negara-negara komunis, seperti Rusia, Cina, Vietnam. Indonesia tidak ya. Menurut komunis, negara post-kapitalis tidak akan melahirkan kemiripan apapun dengan suatu rezim liberal atau rezim parlementer. Semua perwakilan atau agen akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung. Partai revolusioner merupakan hal yang esensial karena partai tersebut merupakan instrumen yang dapat menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme. Jadi yang dipercaya atau yang memang digunakan itu hanya satu partai saja yang dianggap punya hal yang esensial, gitu ya, yang bisa menciptakan landasan untuk kehidupan bernegaranya mereka. Itu untuk demokrasi satu partai. Dan ini kebanyakan hanya terjadi di negara-negara komunis. Rusia, Cina, Vietnam. Ini ya. Ini dia. Nah, bagaimana dengan perkembangan demokrasi di Indonesia? Nyatanya, perkembangan demokrasi di Indonesia ini berjalan secara bertahap dan tidak langsung baik begitu ya. Yuk kita lihat. Dari mulai periode 1945 sampai dengan 1959, demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Ini pada masa demokrasi parlementer. Kemudian beralih dari masa parlementer ke masa demokrasi terpimpin. Di rentang tahun 1959 sampai dengan 1965, demokrasi terpimpin menyimpang dari demokrasi konstitusional.
ditandai dengan dominasi presiden saat itu ya, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Oke, ini dia. Yang ketiga, beranjak dari demokrasi terpimpin kita beralih kepada demokrasi Pancasila di era Orde Baru, yakni di periode tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formalnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan TAP MPRS atau MPR. Di era ini, mulai diluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Jadi di demokrasi terpimpin tadi itu sempat terjadi penyelewengan Undang-Undang Dasar 1945 dan diluruskan pada zaman Orde Baru. Perkembangannya adalah peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara. Akibatnya, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu. Oke, ini dia perkembangannya pada masa Pancasila era Orde Baru. Beranjak dari Orde Baru, kita maju kepada masa demokrasi Pancasila di era reformasi, yakni mulai periode 1999 hingga sekarang. Yang pertama, peran partai politik kembali menonjol. Yang tadinya hanya 1, 2, 3, kemudian sekarang sudah banyak sekali partai politik bermunculan dan mereka punya keunggulan masing-masing gitu ya. Model demokrasi era reformasi kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi era reformasi. Negara yang menganut sistem demokrasi harus berdasarkan pada suatu kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara dikelola oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi Indonesia tercantum dalam suatu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen Pasal 6A Ayat 1. Itu tadi perkembangan demokrasi di Indonesia dari sejak masa demokrasi parlementer hingga demokrasi era reformasi. Kita sudah mengalami berbagai macam perubahan dan perkembangan gitu ya. Ya, semoga setelah ini nanti memang benar-benar demokrasi diperuntukkan untuk sebaik-baiknya umat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu ya. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, demokrasi Indonesia mendasarkan pada rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara dan sebagai tujuan kekuasaan negara. Rakyat merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, karena merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia, maka dalam sistem pemerintahan yang demokratis itu mengandung unsur-unsur yang pertama, keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
Warga dilibatkan dalam pembuatan keputusan politik. Kemudian tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Suatu sistem perwakilan, adanya suatu sistem perwakilan, dan suatu sistem pemilihan kekuasaan yang mayoritas. Lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara yang ada di Indonesia ini ada banyak sekali, ya, dan di sini saya tuliskan yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Para mahasiswa sudah tahu ya. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ada lagi yakni Presiden. Kemudian ada Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Untuk mendukung tegaknya demokrasi perlu dilakukan beberapa hal. Selain membentuk trias politika seperti yang tadi sudah sempat kami sampaikan di awal, ya, yang berupa suprastruktur politik, maka suatu negara juga menyiapkan untuk infrastruktur politiknya. Dalam infrastruktur politik, di sana sudah ada partai politik, ada golongan penekan, ada alat komunikasi politik, dan ada tokoh-tokoh politik. Dengan demikian, dari struktur suprapolitik dan struktur infrapolitik ini saling melengkapi untuk mendukung tegaknya demokrasi. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjabaran demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm, yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Ada di ayat 2 ya. Selanjutnya, di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara, yang ketiga dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat itu ada di sana. Jadi, sistem demokrasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat dasar-dasarnya saja dan memungkinkan untuk senantiasa dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan dan kekuasaan negara. Masuk kepada implementasi demokrasi Pancasila. Salah satu implementasi demokrasi Pancasila sebagai perwujudan kedaulatan rakyat itu adalah dengan adanya pemilu atau pemilihan umum. Tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, yang kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, di mana komisi ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu serta menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Undang-undang tentang pemilu yang berlaku pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Di dalamnya itu ada tertera tugas dan wewenang KPU, kemudian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu, gitu ya. Tugas dan wewenang KPU yang pertama, merencanakan penyelenggaraan
Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang kedua, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan. Oke. Dan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilu, yang pertama adalah menetapkan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Menetapkan tanggal, waktu, dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu, serta yang terakhir, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang. Berbicara mengenai peserta pemilu, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik yang fungsinya adalah sebagai sarana pendidikan politis, sosialisasi, komunikasi, dan rekrutmen politik. Tujuan umumnya adalah melaksanakan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tujuan khususnya memperjuangkan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk peserta pemilu ini sendiri, itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi tidak sembarang seluruh masyarakat atau warga Indonesia diizinkan untuk mengikuti pemilihan umum. Syaratnya yang pertama, pemilih harus berusia 17 tahun atau sudah menikah. Minimal 17 tahun ya. Yang kedua, tidak mengalami gangguan jiwa. Yang ketiga, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Jadi tidak sedang dalam keadaan dicabut hak pilihnya atau dalam penjara gitu ya. Maka dari syarat-syarat tersebut kalau memang sudah dipenuhi, dia berhak untuk memilih. Sedangkan untuk calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, nah ini untuk barangkali para mahasiswa berminat ya. Syarat-syaratnya adalah yang pertama jelas sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak sehat jasmani dan rohani, sepertinya nanti untuk bisa menjadi pimpinan negara itu juga disangsikan ya oleh masyarakat. Kemudian calon anggota berumur 21 tahun atau lebih. Jadi minimal 21 tahun bisa mencalonkan diri. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berdomisili di wilayah NKRI, cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya berpendidikan minimal SLTP atau sederajat. Nah ini dia. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Bukan orang yang terlibat dalam organisasi terlarang, jelas. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, tidak sedang menjalani tindak pidana penjara, dan terdaftar sebagai pemilih. Ingat ya tadi ya, ada syarat untuk pemilih itu apa? Nah, jadi dia memang harus terdaftar sebagai pemilih untuk bisa mencalonkan diri sebagai
anggota dewan. Kita lanjutkan untuk pemilu di Indonesia. Pemilu pada tahun 1999 adalah pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan oleh lembaga independen bernama KPU yang dianggap dunia internasional sebagai yang paling demokratis, lembaga yang paling demokratis. Kemudian menggunakan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Yang ketiga, pelaksanaannya sangat terbuka di bawah pengawasan dari berbagai lembaga pengawas independen. Yang keempat, presiden beserta wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, sehingga peran lembaga legislatif hanya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pemerintah. Kemudian di tahun 2004 dan 2009, ini Indonesia sudah mulai menggunakan sistem multipartai dan sistem distrik untuk anggota DPD dan sistem proporsional untuk pemilihan anggota DPR. Jadi ada proporsionalisasi jumlah kursi misalnya begitu ya. Itu sudah sejak 2004 dan 2009. Oh, baik. Ternyata slide saya sudah berakhir, para mahasiswa. Jadi itu tadi yang kita bahas tentang demokrasi Indonesia. Secara spesifik mengacu pada demokrasi Pancasila. Gitu ya. Saya harap video kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika memang ada hal yang kurang berkenan, ada yang ingin diketahui lebih lanjut lagi, saya mengizinkan, bahkan saya menyarankan para mahasiswa bisa mencari literatur sebanyak mungkin untuk bisa em, menjadikan wawasan yang lebih baik begitu ya. Dan jika terjadi saya salah menyampaikan sesuatu informasi yang sudah ada tadi di depan, silahkan bisa hubungi saya di email atau di kolom komentar di bawah, silahkan tuliskan dan saya bersedia untuk dikritik, diperbaiki jika saya melakukan kesalahan, karena dari kesalahan itu saya yakin kita akan mampu berproses untuk lebih baik lagi, saya akan berusaha untuk memperbaiki. Begitu ya. Baik para mahasiswa sekalian, terima kasih untuk atensi, untuk perhatian. Uh, di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. See you on the next video. Dan semoga semua dalam keadaan sehat, selalu berbahagia. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar tetap di rumah gitu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Belajar dimanapun dan kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.